والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah. Ini panjang banget jemaah. Saya mau bertanya masalah hutang. Ada orang pinjam. Kayaknya hadir di sini yang pinjam. Ana minum dulu. Nah, ada orang pinjam tetapi tidak bayar-bayar. Ternyata dia membayar jaminan kendaraan untuk sementara belum bisa bayar. Membayar jaminan. Artinya menggadaikan kendaraannya gitu. Yang saya tanyakan, oh iya betul. Apakah boleh kendaraan itu saya pakai setiap saya beraktivitas selama dia belum bayar? Kalau tidak bayar untuk seterusnya, apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik saya? Ahibati fillah, jaminan itu sebenarnya hanya untuk menjamin dia bayar. Nggak boleh kita pakai. Kalau kita mau pakai, boleh, tapi akadnya sewa. Ngomong sama dia, oke, motor taruh sini, anak akan sewa, anak akan pakai motor ini. Anak bayar tiap bulan. Nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai karena dia ngutang sama kita, dosa. Itu riba namanya. Riba itu adalah utang piutang yang ada keuntungan. Ada kelebihannya. Kelebihannya bisa uang, bisa manfaat. Nggak harus uang. Kalau ini kelebihannya apa? Manfaat. Kalau dia pakai motornya orang, sewa, bayar dia. Maka tolong tatkala ada jaminan motor, kemudian kita perlu, jaminan itu di rumah kita, kita perlu, kita katakan kepada dia, oke, anak mau sewa motor antum, sampai antum bayar. Berapa anak sewa tiap bulan bayar? Jadi ini penting jamaah. Jangan sampai kita dapat keuntungan dari uang yang kita pinjamkan kepada mereka. Terus kalau ditanyakan apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik kita. Tatkala sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Antum harus bayar tanggal 1 Rabiul Tsani. Kan Rabiul Awal. Tanggal 28, 29. 29 Rabiul. Besok kayaknya tanggal 1. Kalau besok antum nggak bayar, kendaraan ini ana jual. Seperti itu sebenarnya jaminan. Dijual, umpamanya ternyata harganya 2 juta. Dia punya utang 1 juta. Ya sudah. Kita jual 2 juta, 1 juta kita berikan kepada orang tersebut. Atau kalau kita yang mau beli, oke, harga barangnya berapa? 2 juta. Ya sudah, kita bayarin 1 juta sama dia. Jadi intinya, kita nggak boleh memiliki barang tersebut. Kecuali sesuai dengan uang kita. Kalau memang saat utangnya dia 2 juta dan motornya ini 2 juta. Masya Allah. Ini sudah malam. Sudah lapar kapi nak ganak ini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi berkaitan dengan jaminan ini. Kita hanya boleh mengambil yang menjadi hak kita. Nggak boleh lebih. Baik, bolehkah kita sholat dijadikan satu kalau kita bepergian tetapi jarak tempuh dari kota sendiri hanya 30 menit. Contoh duhur dengan asar kita sholat jadikan satu di rumah sebelum berangkat. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara jama, bukan jama ya, qasar. Qasar. Qasar itu gimana? Qasar itu khusus buat musafir. Kalau jama itu insidentil. Orang sakit boleh jama. Orang dalam kondisi ada kerjaan yang menyibukkan
dia nggak bisa meninggalkannya, seperti dokter mau operasi, dia boleh jamak. Tapi nggak boleh qashar. Tetap 4-4. Hujan deras di masjid, boleh jamak. Tapi nggak boleh qashar. Kalau dikatakan tadi ini, jarak tempuh cuma 30 menit. Apa sudah disebut safar? Jadi jumhur ulama berpendapat safar itu ya 81 kilo. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat enggak ada penentuan jarak. Yang ada itu selama perjalanan itu disebut safar, mungkin bepergian, maka itu Masya Allah. Maka itu boleh hukum safar berlaku. Tapi apakah umpamanya besuki kemana? Utama Raya. Ini besuki ini Utama Raya masuk besuki aja main kemana? Iya, jadi ini kan satu kota, ini bukan luar kota, Enggak jemaah. Nah, tapi kita jelas apa? Baik. Pasir Putih masuk situ Bondo, Pade, Bondoso. Nah, kalau Bondoso memang disebut safar karena memang jaraknya jauh ya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu enggak Ustaz, ini semak Bondoso nih Ustaz. Kayak Bondoso Jember. Sebagian masih beranggapan safar. Tapi sebenarnya enggak Ustaz. Karena Bondoso Jember ini kayak satu kota sekarang sudah nyambung. Jadi ini kembali kepada tradisi dan budaya di masyarakat. Kalau mereka menganggapnya safar, maka boleh diqashar ya. Tapi kalau jamak tadi ingat, jamak ini bukan berkaitan dengan safar. Tapi berkaitan dengan ya insidental tadi, ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita harus menjamak. Sholat sunnah asar dan isya dikerjakan sesudah atau sebelum sholat wajib? Baik, sholat sunnah asar ini, asar itu ada qobliyahnya, tapi tidak termasuk rawatib yang muakkadah ya. Kalau rawatib yang muakkadah itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa sudah? 8. Ba'da maghrib 2 rakaat, 10. Ba'da isya 2 rakaat, 12. Itu yang muakkadah. Adapun sebelum asar itu dianjurkan. Rasul SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi dianjurkan sebelum asar. Setelah sholat asar nggak ada ba'diyah asar. Jadi yang ada sebelum asar. Adapun isya itu tadi ada yang rawatib, muakkadah yang ba'da isya 2 rakaat. Ada yang sebelum isya. Sebelum isya ini masuk dalam hadis Nabi SAW, bainal adzanaini shalah. Di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Jadi boleh sholat sebelum isya dan setelah isya. Barakallahu fiikum. Ustaz, bagaimana cara menangani suami yang suka menunda-nunda pekerjaan rumah? Misalnya seperti lampu mati dan baru diganti setelah 1 bulan kemudian. Siapa ini? Akhirnya membuat saya marah-marah kepada suaminya. Ini jemaah, suami itu pemimpin gitu. Mari Pak Tepak. Itu lampu mati ya diganti. Istri cuma perlu mengingatkan, bang lampunya mati. Kalau suami nggak mampu, maka istri cari tukang. Nggak apa-apa. Minta tolong sama tukang atau siapa, bang ini lampu mati. Kalau abang nggak mau ganti, kaki tukang. Cuma fulusnya keluar banyak. Kalau tidak, istri nggak usah ribut sama suaminya. Gimana? Ganti sendiri. Iya. Jadi ada perkara-perkara kalau bergantung sama suami, nunggu 1 bulan. Tapi kalau dia mungkin cuma ganti lampu, nah ganti sendiri, baca di YouTube ya apa, berma cara ganti lampu, ganti sendiri. Daripada gara-gara lampu, zaat sama suami. Jangan. Dan boleh jadi suami semakin cinta ketika melihat lampu hidup. Masya Allah. Ini istri anak.
Barakallahu fiik. Ustadz mau tanya, apa hukumnya membeli barang untuk dipajang seperti cangkir, cangkir lucu, dan vas-vas bunga? Apa itu barang juga akan dihisab? Ahibati fillah, kita nanti akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaannya dua. Harta ini. Dari mana dapatnya? Buat beli apa? Itu dua pertanyaan. Buat apa uang tersebut? Iya. Kalau ada perkara-perkara yang mubah. Ada kita beli cangkir, ya kita akan dihisab. Kenapa beli cangkir? Kok nggak disodakohkan umpama? Kalau enggak, anak memang sodakoh. Dia alhamdulillah dia punya sodakoh. Tapi dia seneng ya. Melihat apa? Melihat cangkir-cangkir tersebut. Shoya intabi. Oke. Nah, jadi bicara barang-barang yang kita beli, kita akan dihisab. Ada orang yang suka koleksi, ya. Koleksi ini, koleksi ini. Akan dihisab kita dengan barang-barang tersebut. Kalau bicara boleh, ya boleh-boleh aja. Selama kita tidak berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sab. Kata Nabi SAW, makan, minum, berpakaian, bersedekah, syaratnya dua. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Maka tolong diperhatikan hal itu. Baik jemaah, tinggal dua pertanyaan lagi. Nah, Ustadz, gimana caranya supaya bisa sejalan dengan suami dalam urusan syariat agama? Karena terasa berat sekali mengamalkannya jika tidak bersama. Apalagi untuk taat pada suami. Ya biasanya istri ini kalau suaminya yang nggak ahli ibadah, nggak soleh, males mau taat sama suaminya. Rasa-rasen jemaah. Gimana caranya? Apabila engkau memiliki suami yang kurang taat, maka tugasmu adalah membimbing dia. Jadi ada suami yang jadi benar gara-gara istri. Ada istri yang jadi benar gara-gara suaminya. Coba suaminya di ngajiin. Ngajiin datang suaminya, Bang Ana mau baca Al-Baqarah Bang. Ruqyah lagi ini jamaah. Malai beres. Gak apa-apa. Di ruqyah suaminya yang gak taat ya. Mungkin memang ada sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari Allah SWT. Tapi lebih baik didoakan suaminya. Dan selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, wajib taat. Walaupun suaminya ya tidak ahli ibadah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir belum dibaca. Bagaimana kita kalau ngaji terus tapi tidak membaca tafsirnya? Ya, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu sama artinya itu dapat paham. Dapat hadiah dari Allah SWT. Satu ayat, satu huruf, 10 kebaikan. Baik. Kalau tahu artinya, mentadabburinya, kita akan dapat hadiah dan hidayah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Quran ini berkah untuk ditadabburi,
Makanya banyak orang baca Quran, kok imannya nggak bertambah, kok nggak berubah. Karena memang dia tidak tahu dengan artinya. Orang-orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Karena dia mengerti, paham dengan maksud. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Said. Ceknya banyak, ini malam sudah. 3 pertanyaan Said jemaah. Bagaimana kriteria ulil amri menurut Islam, dan apakah kita wajib taat kepada pemimpin kafir, muslim, atau ahli maksiat? Pasalnya mengajar pada Nabi Musa yang kontras dengan Fir'aun ataupun Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nah, sudah. Serta Nabi pun menolak koalisi dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, iya. Kalau bicara pemimpin, siapa pemimpin ulil amri yang wajib kita taati? Yang muslim. Walaupun zalim. Muslim walaupun zalim. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi intinya sebenarnya kita itu taat sama Allah dan Rasulnya. Selama perintahnya pemimpin itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, maka kita wajib taat. Bahkan Nabi SAW menceritakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil haknya dari kalian dan tidak melaksanakan kewajiban. Bagaimana ini zalim nih pemimpinnya? Bagaimana sikap kita? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum wasallallahu alladzi. Berikan hak pemimpin kalian, terus hak kita minta sama Allah. Jadi seperti itu. Jadi selama pemimpin itu muslim, walaupun dia berbuat dosa, berbuat kezaliman, kita wajib taat selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Seperti itu. Falas. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan apakah benar ya anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, akan nunggu orang tuanya di pintu surga. Betul, di beberapa hadis disebutkan bahwa nanti anak-anak yang belum balik itu dalam asuhan Nabi Ibrahim AS. Nanti ketika kiamat terjadi, orang-orang diperkenankan masuk surga. Anak-anak itu nggak mau masuk surga. Setelah melewati sirat, mereka berada di pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan masuk surga. Anak-anak ini nggak mau masuk surga. Ketika ditanyakan kepada mereka, malahum munhabitun. Kata, kenapa mereka kok nggak mau masuk surga? Kok tertahan di situ, ada apa? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya aba'u. Kami nunggu di sini sampai orang tua kami datang. Lalu dikatakan, udkhulu antum wa aba'ukum al-jannah. Kalian sama orang tua kalian masuk surga. Itu kalau orang tuanya sabar tatkala terkena musibah. Tapi kalau orang tuanya nggak sabar, marah-marah, ya anak itu gimana akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Jadi itu. Baik. Bagaimana cara menasihati istri yang jauh dari agama? Pasalnya Ustaz, nanti yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Nah, iya. Ini pertanyaan yang terakhir jemaah. Yang Anda lihat sebagian sudah katondu, sebagian sudah lapar. Bagaimana menghadapi istri yang tidak taat dalam beragama? Kebanyakan wanita itu masuk neraka apa karena ibadahnya kurang? Ibu, perempuan itu kebanyakan masuk neraka karena 2 hal. Atau karena 3 hal. Yuksirnal la'an, wa yakfurnal ashir, wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu suka melaknat. Lisannya kadang-kadang kalau ngomong itu udah enak. Memaki, mengumpat. Yang kedua, kufur sama suaminya.
kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun, lalu istrimu berbuat kesalahan satu, maka perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Itu sifat perempuan. Jadi tugas suami menghadapi istri yang tidak taat, maka dia wajib memberikan nasihat. Ada 3 tahapan suami ngasih nasihat istrinya. Yang pertama kata Allah, fa'idhuhun. Kasih mau'idhah. Nasihat. Tidak mau, padahal kesalahannya fatal. Ini berkaitan dengan sholat. Dia nggak mau sholli. Nggak mau tepat waktu shollinya. Diundur-undur. Wahjuruhunna fil madha. Pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, anak serius loh masalahnya. Yang ketiga, wadribuhun. Allah mengatakan pukul mereka kalau ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Dan memukulnya juga nggak boleh sampai melukai, mematahkan, mememarkan, enggak. Jadi sebenarnya memukul istri dengan cinta. Bagaimana dia menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak bermanfaat nggak perlu dipukul jamaah. Nanti jadi KDRT itu. Dilaporkan. Jadi kalau memang nggak bisa bersama-sama istri, ya udah selamat tinggal, ganti istri. Hah? Ganti baru gitu ya. Nah, banyak. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان